Pada awal tahun 1968 hingga 1976, NASA meluncurkan 9 misi pendaratan di bulan Berawak. 6 diantaranya berhasil mendarat, memungkinkan 12 astronot berjalan di permukaan bulan. Pada bulan September 2020, NASA mengonfirmasi akan membuka babak baru dalam penjelajahan bulan. Misi rencana pendaratan di bulan Artemis adalah mengirim astronot ke bulan pada tahun 2024 dan mengembalikan mereka dengan selamat. Di bulan menetap dan membangun pangkalan reguler akan membuka jalan bagi misi pendaratan berawak di Mars di masa depan. Kombinasi roket berat SLS dan pesawat ruang angkasa Orion untuk misi Artemis 1 dikirim ke Kennedy, Florida pada 17 Agustus tahun ini. Landasan peluncuran pusat luar angkasa, SLS, dikenal sebagai salah satu roket terkuat dalam sejarah, sebanding dengan roket berat Saturn V yang digunakan dalam program Apollo. Sebagai peralatan inti program, SLS dapat mengirim lebih dari 27 ton muatan roket ke orbit bulan. Nantinya akan ditingkatkan menjadi lebih dari 46 ton. Jika semuanya berjalan lancar, roket SLS akan mengirim pesawat ruang angkasa Orion ke ketinggian orbit sekitar 3.700 km. Pesawat luar angkasa Orion kemudian akan terpisah dari bagian atas roket, menyalakan pendorongnya, melanjutkan ke bulan, mengorbit bulan satu kali, dan kemudian kembali ke bumi. Jarak terjauhnya dari bumi akan mencapai 450.000 kilometer, yang akan lebih jauh dari pesawat ruang angkasa manapun yang dibangun manusia sebelumnya. Seluruh misi yang terbang sejauh ini diperkirakan akan berlangsung selama total 42 hari dan akan kembali ke bumi pada 10 Oktober, mendarat di Samudra Pasifik dekat California, untuk menguji perisai panas pesawat ruang angkasa Orion, karena pesawat ruang angkasa itu bergerak dengan kecepatan setiap jam, memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan lebih dari 40.000 km, memerlukan ketahanan terhadap uji suhu tinggi 2.800 derajat Celcius. Jika Artemis 1 berhasil, NASA memperkirakan akan meluncurkannya misi berawak Artemis 2 mengelilingi bulan pada awal tahun 2024. Untuk mengirim pesawat Orion ke ruang angkasa, akan menguji sistem utama pesawat ruang angkasa Orion dalam orbit yang sedikit berbeda di sekitar bulan dan dengan manusia di dalamnya, sementara Artemis 3 yang berawak akan benar-benar mencapai pendaratan di bulan. Pesawat ini diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun 2025 dan akan membawa 4 astronot. 2 di antaranya akan menggunakan sistem pendaratan berawak yang dikembangkan oleh SpaceX untuk mendarat di permukaan bulan dan bertahan di permukaan bulan selama hampir seminggu. Menjadi yang pertama kalinya bagi manusia sejak tahun 1976. 80% pengetahuan astronomi yang kita kenal saat ini semuanya berkat kontribusi luar biasa yang diberikan Amerika Serikat di bidang astronomi. Putra naga tidak lemah sama sekali. Saat ini, Tiongkok telah tumbuh menjadi negara besar dan hanya negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat, dan telah menghabiskan banyak biaya dan upaya dalam eksplorasi astronomi. Sebuah pencapaian Amerika Serikat itu akan terlalu sempit karena ilmu pengetahuan tidak mengenal batas dan merupakan pencapaian besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Seperti yang dikatakan Armstrong saat menginjakkan kaki di bulan pada tahun 1969.